Dialog dengan Kolonel Latif. Pembicaraan empat mata antara tahanan politik peristiwa 27 Juli 1996 Kuda Tuli Petrus Haryanto dengan tahanan politik G30S Kolonel Latif di Rutan Cipinang. Dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama TNI Angkatan Darat dini hari 1 Oktober 1965, ada beberapa nama pemimpin militer sebagai pelaku yang dikenal publik, antara lain Letkol Undung Samsuri, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, Brigadir Jenderal Suparjo, Panglima Komando Tempur 4 Komando Mandala Siaga, Kolonel Abdul Latif, Komandan Brigif 1 Jaya Sakti, Mayor Udara Suyono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Udara. Ada juga orang sipil, antara lain Sam Kamaruzaman, Biro Khusus PKI, Pono, Biro Khusus PKI. Kecuali Kolonel Latif yang divonis seumur hidup, sebagian besar sudah dieksekusi mati. Pagi itu, di awal Januari 1997, Petrus sempatkan main ke kamar Latif. Sebelumnya, Petrus sempatkan mampir ke Blok 3F untuk bertemu dengan Fauzi Isman, narapidana politik Napol kasus Talang Sari Lampung dengan vonis hukuman 20 tahun, untuk menanyakan letak sel Kolonel Latif. Dari cerita Fauzi, Blok Eki diperuntukkan bagi anggota PKI atau yang dinyatakan terlibat G30S. Kata Fauzi, saat itu tinggal 5 narapidana politik yang tersisa, sementara lainnya sudah dieksekusi. Pak Katno, Ketua Pemuda Rakyat, ada di kamar 1. Pak Asep Suryaman alias Pak Hamim, anggota Biro Khusus PKI, di kamar nomor 5. Pak Bungkus, anggota Pasukan Cakrabirawa, kamar nomor 4. Pak Marsudi, anggota AURI, kamar 7. Semuanya divonis hukuman mati. Beberapa kali akan dieksekusi, tetapi urung dilaksanakan. Berbekal informasi dari Fauzi, Petrus menuju sel Kolonel Latif. Seperti biasanya, Kolonel Latif selalu antusias bila bertemu dengan Petrus. Dia dipersilakan duduk, dan Latif lalu menanyakan bagaimana jalannya proses persidangannya. Petrus pun menjawab, "Aku jadikan momen untuk membongkar kejahatan Soeharto dan panggung perlawanan kepada rezim Orde Baru." Nah, sudah betul itu. Walau kalian di penjara, jangan takut untuk melawan Soeharto. Dalam proses sidang kamu harus berani melawan penguasa dengan gagah berani, kata Latif berapi-api. Dia kemudian melanjutkan, "Petrus harus mencontoh aku. Walau aku disiksa dan diisolasi selama 10 tahun, tapi aku melawan dalam persidangan. Aku sendiri bersidang di Mahkamah Militer Tinggi. Setelah 13 tahun di penjara, aku harus bongkar peristiwa G30S. Kebenaran harus diungkap," ujarnya. "Peristiwanya sendiri bagaimana sih, Pak?" tanya Petrus. "Apa betul Bapak melakukan kudeta dan membunuh Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan?" "Siapa yang kudeta? Kami saat itu, yakni Letnan Kolonel Untung, Brigjen Suparjo, adalah para perwira menengah Angkatan Darat yang ingin menggagalkan kup dari Dewan Jenderal. Itu bukan isu, itu sesuatu yang nyata. Saya laporkan hal itu ke Pangkostrat. Saat itu Mayor Jenderal Soeharto sendiri juga mengatakan ke aku kalau anak buahnya memberi informasi adanya upaya para jenderal Angkatan Darat yang akan mengambil alih kekuasaan. Jadi sudah beredar luas di kalangan militer," ungkap Latif. Menurut penuturan Latif, sakitnya Presiden Soekarno membuat para jenderal Angkatan Darat yang selama ini sering menyabot perintah dan program Soekarno bergerak. Jenderal Ahmad Yani dipanggil Presiden Soekarno kala itu. Ditanyai akan kebenaran adanya Dewan Jenderal. Media ramai saat itu memberitakan adanya rencana Dewan Jenderal untuk mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno. Tambahnya,
Hati Latif sebagai militer terpanggil karena pemerintahan Soekarno dalam keadaan bahaya. Secara spontan, saya bersedia untuk ikut serta menyelamatkan dari usaha perebutan dan penggulingan kekuasaan terhadap Presiden Soekarno. Tegas anggota militer Angkatan Darat yang tak pernah absen dalam menjalankan tugas di setiap pergolakan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan dan sampai Orde Lama itu. Menurut mantan anak buah Soeharto saat pertempuran 6 jam di Jogja itu, rencana yang disampaikan Letnan Kolonel Untung, 7 jenderal akan diamankan untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Letkol Untung dan Brigjen Suparjo meminta saya menemui Mayor Jenderal Soeharto untuk menyampaikan rencana untuk mengamankan Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan. Aku datangi Soeharto di RSPA di Gatot Subroto saat itu. Dia menunggui anaknya, Tommy Soeharto, yang dirawat di sana kira-kira pukul 22 malam pada tanggal 30 September. Ia hanya manggut-manggut saja, tidak menolak rencana kami. Lanjut Latif. Kenapa Mayor Jenderal Soeharto diberitahu? Apa nggak jadi masalah? Apakah Soeharto masuk dalam kubu kelompok Pak Latif? Tanya Petrus dengan semangat. Aku dan Untung itu bekas bawahan Soeharto. Soeharto kecewa kepada Untung masuk Cakrabirawa dan kepada saya ketika menjadi Komandan Brigif 1 Jayakarta. Kami berdua masih diminta membantu Soeharto di Kostrad. Hubungan dengan Soeharto tidak hanya sebatas komandan dan bawahannya. Hubungan kami sudah seperti keluarga. Keluarga kami saling mengenal dan sering bersilaturahmi. Lanjut Latif. Latif berkisah saat Untung menikah, Soeharto datang di Kebumen turut merayakan acara itu. Padahal saat itu jalan ke kota itu jelek dan transportasi juga terbatas. Tapi karena pertemanan yang kental, Soeharto melakukan perjalanan jauh. Saat aku mengadakan khitanan anakku, Soeharto dan Ibu Tin menyempatkan datang. Sebaliknya, saat sikit khitanan keluargaku datang dalam acara tersebut. Bahkan Latif dalam ceritanya pernah datang menemui Soeharto dan Ibu Tin untuk memberikan rumah yang lebih besar. Aku prihatin dengan rumah keluarga Soeharto yang begitu kecil. Aku ingin memberikan rumahku di Jalan Jambu, bekas kedutaan besar Inggris, agar ditempati keluarga Soeharto, dan aku sendiri menempati rumahnya yang kecil, ungkap Latif. Dari penuturan Latif, tertangkap alasan memberitahu Soeharto karena dianggap Soeharto satu kubu dan mendukung aksi menggagalkan kudeta Dewan Jenderal, juga karena kedekatan hubungan dengan Soeharto yang sudah seperti keluarga sendiri. Mereka berharap bisa mendapat bantuan darinya suatu saat. Peristiwa penculikan para jenderal tersebut pernah didengar Petrus sebelumnya dari penuturan Bungkus. Dia adalah pasukan Cakrabirawa, Komandan Peleton C, yang dikomandani Letnan 1 Dul Arif. Katanya, saat itu ia diperintahkan tangkap hidup atau mati para jenderal yang akan melakukan kudeta. Sedangkan dari cerita Latif, ditangkap hidup-hidup untuk diserahkan kepada Presiden Soekarno. Bungkus mengisahkan, waktu itu aku ditugaskan memimpin penangkapan MT Haryono. Ada 7 peleton untuk 7 titik operasi. Diberi waktu hanya singkat, sekitar 15 hingga 20 menit. Pukul 6 pagi sudah harus dibawa ke tempat kami semula, Lubang Buaya. Ketika sampai di tempat sasaran, pintu saya ketuk sampai 2 kali, tapi malah dikunci dari dalam. Saya bingung, masa saya tidak menjalankan tugas? Lalu pintu kami dobrak. Di dalam gelap karena lampu dimatikan, sekilas ada bayangan putih. Lalu saya refleks menembak. Ternyata yang tertembak MT Haryono, ujar Bungkus dengan wajah tegang. Kata Bungkus, pasukannya membawa jenazah MT Haryono ke tempat semula, daerah Lubang Buaya. Katanya, tiba pukul 5:30 pagi. Saya serahkan MT Haryono yang sudah meninggal ke Dul Arif, ujarnya lirih. Menurut cerita Bungkus, para jenderal tidak disiksa. Tidak ada yang disiksa. Yang hidup dengan sopan dipapah,
bawa ke bibir lubang sumur baru ditembak. Nggak benar ada Gerwani yang menari sambil menyanyi genjer-genjer. Nggak ada adegan menyilet dan mencungil mata para jenderal. Film itu benar-benar keterlaluan, ujar Bungkus kepada Petrus dengan nada tinggi. Menurut Bungkus, yang di sana hanya pasukan yang bisa menangkap para jenderal. 60 orang dari Cakrawirawa dan selebihnya pasukan Brigif 1 Jaya pimpinan Kolonel Latif. Suasananya sunyi, Dik. Hanya terdengar suara hembusan angin, suara bayi, suara ayam berkokok. Kami semua terdiam dan mematung. Minum air putih pun rasanya gedir, ucap Bungkus, matanya seperti menerawang ke masa lampaunya tersebut. Sementara itu, Latif menerima laporan dari Letnan 1 Dul Arif kalau para jenderal yang diamankan meninggal. Aku sendiri bingung, kok jadi begini? Sampai keluar keringat dingin. Dul Arif juga begitu, padahal dia pemimpin operasi di lapangan, kata Latif. Latif sempat memprotes hal tersebut kepada Untung, tapi protesnya ditanggapi dengan jawaban bahwa dia akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dalam Mahkamah Militer Tinggi, Sam Kamaruzaman, anggota Biro Khusus PKI, mengakui bahwa dia yang memerintahkan penembakan jenderal yang masih selamat. Dalam Mahkamah Militer Tinggi, Sam Kamaruzaman, Biro Khusus PKI, mengaku bahwa dia yang memerintahkan penembakan jenderal yang masih selamat. Aku sendiri malah gak tahu ada yang masih hidup lalu ditembak mati. Jadi meninggalnya Jenderal Ahmad Yani CS di luar jangkauan dan kemampuan saya saat itu, ungkap Latif bernada membela diri. Supaya semua gerakan dihentikan dan semua pasukan standby di tempat, semua persoalan akan diselesaikan oleh pemerintah presiden. Hindari pertumpahan darah, ujar Latif membeberkan sikap Presiden Soekarno. Perintah Presiden Soekarno didapat setelah Brigadir Jenderal Suparjo berhasil menemui Panglima Besar dan pemimpin tertinggi revolusi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kata Latif, Brigjen Suparjo berhasil menemui Presiden Soekarno dan melaporkan gerakan mengamankan para anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Presiden Soekarno justru meminta agar gerakan itu dihentikan. Perintah Soekarno itu kami jalankan dengan menarik semua pasukan yang dikerahkan. Tembak-menembak yang terjadi juga bukan kami yang memulainya. Kami hanya mempertahankan diri, jelas Latif. Jadi ngawur kalau ada tuduhan makar kepada Presiden Soekarno. Logikanya aneh. Justru kami ingin melindungi Presiden Soekarno. Lewat Brigadir Jenderal Suparjo, justru kami ingin melaporkan gerakan kami. Tidak ada pasukan dikerahkan menahan Presiden Soekarno dan meringkusnya. Kan aneh tuduhan makar, ucap Latif dengan nada marah. Malam semakin memuncak, suasana menjadi sepi sunyi. Kesunyian itu membuat Petrus mampu mendengar bunyi sirine palang pintu kereta. Bunyinya yang khas, hampir setiap malam larut menemaninya. Petrus masih terjaga, tenggelam dalam kelamunannya, memikirkan perkataan mantan Komandan Brigadir Infanteri 1 Jaya Sakti Kodam Jaya itu. Kalau Soeharto tahu rencana mengamankan Jenderal Ahmad Yani CS, kenapa diam saja? Harusnya lapor kepada atasannya di Angkatan Darat tersebut, atau mencegah agar tidak terjadi. Keterangan Soeharto di media mencela-menceli, berubah-ubah ketika memberi keterangan dalam wawancara dengan seorang penulis bernama Brahman, Arnold Brahman, sekitar tahun 1968. Soeharto mengatakan kedatanganku ingin mengecek dirinya sedang mendampingi Tommy dirawat di RSPAD Gatot Subroto, kata Latif. Sementara dengan koran Der Spiegel, Jerman Barat, tahun 1970, Soeharto mengatakan kalau aku akan membunuh dirinya, gagal karena rumah sakit penuh orang. Mana yang benar? Jawaban kedua saling bertentangan.
Soeharto ingin menutupi kejadian yang sesungguhnya. Mana mungkin aku membunuh dia. Diriku sangat hormat kepada dirinya, dan aku meyakini kalau Soeharto adalah jenderal yang loyal terhadap Soekarno, ungkap Latif. Menurut Latif, setelah kejadian penangkapan para jenderal, Soeharto tidak pernah menghadap Presiden Soekarno. Padahal menurutnya, dia tahu Presiden memilih Mayor Jenderal Pranoto Rasa Samudro menggantikan Jenderal Ahmad Yani. Bahkan ia mencegah Mayor Jenderal Pranoto Rasa Samudro dan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, Pangdam 5 Jaya, menghadap Presiden Soekarno. Jelas-jelas dia sudah melakukan tindakan sendiri dan melawan Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi. Bahkan lebih lanjut, menekan Presiden agar membuat Super Semar. Sejak itu, melakukan tindakan secara luas, melebihi mandat dari Super Semar. Semua kebijakan yang diambil Soeharto, intinya memberateli kekuasaan Presiden Soekarno. Dan semua masyarakat tahu, akhirnya MPRS memecat Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi presiden. Bahkan menahan Presiden Soekarno. Faktanya jelas, dia melakukan kudeta kepada kekuasaan Presiden Soekarno. Katanya dengan nada tinggi. Disinilah pentingnya arti kesaksian Latif dalam peristiwa G30S. Tegas-tegas dia menuduh Soeharto lah yang menggulingkan Soekarno. Mayor Jenderal Soeharto memainkan politik Machiavelli. Dia biarkan semua jenderal yang berkuasa di Angkatan Darat dihabisi oleh gerakan tersebut. Akhirnya, jenderal senior yang tersisa hanya dirinya dan Abdul Hais Nasution yang lolos dari penculikan. Sejak tanggal 2 Oktober, Pangkostrat langsung menghadapi pasukan Untung dan Latif. Aku dan Untung dipecat olehnya. Dia bukan komandan saya, gak bisa dia memecat saya, ujar Latif marah. Bahkan tanggal 11 Oktober, Latif ditangkap. Dari ceritanya, penangkapan begitu brutal. Kaki kanan saya dibayonet, tempurung kaki saya dipecahkan oleh tembakan senjata api. Dengan darah mengucur, saya dibawa ke RSPAD dan dioperasi. Bangun-bangun sudah seluruh tubuhku digips semen, hanya kepala yang bisa digerakkan. Kenangnya pilu. Sebuah penderitaan yang tak ada ujung pangkal. Sehabis operasi langsung diperiksa. Bahkan Latif ditahan di ruang isolasi dengan kondisi penjara yang lembab dan kotor. Suatu hari ketika gips dibuka, muncul belatung dan nanah disertai bau busuk, membuat sipir yang bertugas muntah. Soal makanan jangan ditanya, tak layak dimakan. Latif sendiri menjadi saksi begitu kejamnya pemerintah memperlakukannya para tahanan. Akhirnya banyak yang terkena HO, busung lapar. Tubuh mereka kus kering lalu banyak yang mati. Agar aku punya asupan gizi, aku berburu tikus setiap hari. Itulah asupan proteinku. Kalau tidak, sudah tumbang diriku. Siksaan yang luar biasa membuat beberapa tahanan tak kuat lalu bunuh diri. Latif sendiri diisolasi selama 10 tahun. Bagaimana membayangkan sebuah penderitaan yang luar biasa. Dalam tahanan tidak boleh keluar, hanya ada dalam sel selama 10 tahun dengan digips semen seluruh tubuhnya, kecuali kepala, hampir 2 tahun. Toh dia tetap bertahan, dan akhirnya dimajukan ke Mahkamah Militer Tinggi 13 tahun kemudian. Bukannya dia surut dan menyerah menghadapi Mahmildi. Justru di pengadilan itu dia melawan dan membongkar peristiwa G30S. Sayangnya, kekuasaan Soeharto sudah sedemikian kukuh. Kesaksian Latif dianggap angin lalu. Beda kejadiannya kalau dia diadili setelah peristiwa itu. Dan kini perwira menengah Angkatan Darat yang pernah ikut pertempuran 10 November dan terlibat menumpas hampir semua pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah itu tetap tegar. Aku ingin melihat Soeharto jatuh. Aku ingin bebas dan membuat buku tentang pleidoiku dan biografiku. Aku ingin hidup dan melihat kejatuhannya dan kematiannya, ujarnya mengakhiri pembicaraan hari itu. Cita-cita pemilik nama Gus Dur
waktu kecil ini pun tercapai. Soeharto jatuh dari pemerintahannya. Latif bersama dengan narapidana politik G30S lainnya dibebaskan Habibie. Buku pledoi-nya juga terbit dan menjadi dokumen penting tentang peristiwa G30S. Sayangnya, beliau menghembuskan nafas terakhir terlebih dahulu sebelum Soeharto. Apa komentar Anda? Demikian Kura-Kura Agar Lambi Sumber.